Oke, jadi yang pertama kita tahu bahwa sel itu dia butuh zat untuk menjalankan seluruh aktivitas metabolismenya. Nah, berarti kan sel itu masuk dan mengeluarkan suatu zat atau molekul. Nah, jadi yang berperan dalam keluar masuknya zat itu adalah membran plasma. Nah, sebelum kita masuk ke transportasi membran, kita harus tahu istilah-istilah penting dari materi ini. Yang pertama ada yang namanya hipertonis. Hipertonis itu adalah larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi dibandingkan cairan di dalam selnya. Hipotonis itu kebalikannya. Jadi larutan yang konsentrasinya rendah daripada cairan di dalam sel. Lalu ada juga isotonis. Isotonis itu adalah larutan konsentrasi yang sama dengan cairan di dalam sel. Kemudian transportasi zat itu dibagi menjadi dua, ada yang pasif dan juga ada yang aktif. Untuk pasif, dia itu cirinya adalah tidak memerlukan energi atau ATP. Nah, ada dua macam, yang pertama ada difusi dan juga ada osmosis. Untuk kita bahas dulu untuk yang difusi. Difusi sendiri itu terbagi menjadi dua, ada difusi sederhana dan ada juga difusi terbantu. Nah, pengertian dari difusi sendiri itu adalah perpindahan molekul dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, atau dari hipertonis ke hipotonis. Nah, tadi kan dibagi menjadi dua, sekarang kita bahas. Kalau difusi sederhana itu contohnya gula yang kita masukkan ke dalam air, itu molekul gula itu akan menyebar ke seluruh air di gelas walaupun kita nggak ngaduk. Itu adalah contoh dari difusi sederhana. Kemudian untuk difusi terbantu itu dia perlu dibantu oleh protein pembawanya. Contohnya molekul asam amino sama gula itu tidak dapat melewati membran plasma, tetapi melewati saluran yang dibentuk oleh protein pembawanya. Nah, selain difusi, itu ada juga yang namanya osmosis. Osmosis sendiri itu merupakan perpindahan molekul air atau zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi kebalikan dari difusi, atau hipotonis menuju ke hipertonis. Nah, atau istilah lainnya itu merupakan osmosis itu adalah difusi molekul air melalui membran semi permeabel atau hanya bisa dilalui oleh molekul air atau molekul yang seukuran air aja. Nah, osmosis itu dapat mengakibatkan sel mengalami kerusakan akibat adanya ada dua macam nih, ada eksoosmosis dan endoosmosis. Untuk eksoosmosis itu terdiri dari lisis dan turgid, sedangkan kalau endoosmosis itu terdiri dari krenasi dan plasmolisis. Sekarang kita lihat perbedaannya. Endoosmosis itu tadi ada lisis sama turgid. Lisis terjadi pada hewan dan turgid terjadi pada tumbuhan. Untuk lisis itu secara pengertian itu adalah robeknya membran sel jika dimasukkan dalam larutan hipotonis dibandingkan sel tersebut. Kalau turgid itu adalah selnya itu membengkak namun tidak sampai pecah karena kalau tumbuhan itu memiliki dinding sel. Nah, sekarang kita masuk ke eksoosmosis. Ada krenasi dan plasmolisis. Krenasi itu terjadi pada hewan dan plasmolisis terjadi pada tumbuhan. Untuk krenasi sendiri itu mengerutnya sel jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonis dibandingkan sel tersebut. Kalau plasmolisis itu lepasnya membran plasma dan dinding sel tumbuhan jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonis. Nah, jadi itu tadi transportasi pasif. Sekarang kita masuk ke transportasi aktif. Transportasi aktif itu dia hanya dibedakan dengan perlunya energi. Misalkan, glukosa itu tidak dapat melalui membran sel karena ukurannya terlalu besar. Jadi, glukosa itu harus diangkut secara aktif. Nah, energi yang digunakan didapatkan dari pemecahan ATP menjadi ADP, fosfat, dan energi. Nah, glukosa ini berikatan dengan fosfat menjadi glukosa fosfat. Nah, glukosa fosfat ini dia bisa melewati membran sel.
Nah, contoh dari transportasi aktif itu adalah mekanisme pompa natrium kalium. Mekanisme pompa ini terjadi bila konsentrasi ion kalium di dalam sel itu lebih tinggi dibandingkan sekelilingnya, sedangkan ion natrium jauh lebih rendah. Oleh karena itu, membran plasma akan memompa 3 ion natrium keluar sel dan 2 ion kalium ke dalam sel hingga memperoleh keseimbangan. Nah, transportasi aktif ini terbagi menjadi dua, ada eksositosis dan endositosis. Untuk eksositosis, itu proses pengeluaran zat padat atau cair melalui membran. Contohnya, neuron atau sel saraf yang menggunakan eksositosis untuk melepaskan sinyal kimiawi yang merangsang neuron lain atau sel otot. Untuk endositosis, itu merupakan masuknya zat padat atau cair melalui membran, jadi berkebalikan. Endositosis itu ada dua macam. Yang pertama ada fagositosis dan pinositosis. Fagositosis itu peristiwa sel memakan zat padat, sedangkan pinositosis itu peristiwa sel memakan zat cair. Contohnya ada sel darah putih yang memakan bakteri ataupun amuba yang memakan bakteri. Demikian materi transportasi membran untuk mata pelajaran biologi kelas 11.